pikiran itu, jalan pikiran busuk dari kekuasaan. Dipaksa oleh kekuasaan untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Survei bilang boleh. Loh, survei tidak boleh melanggar konstitusi. Konstitusi bilang bahwa jabatan presiden itu mesti dipilih demokratis. Masa jabatannya 2 kali 5 tahun selesai. Setelah itu nggak boleh ada perpanjangan lain, karena itu melanggar konstitusi. Tapi nanti survei bilang, rakyat bilang boleh. Jadi dasarnya adalah survei. Survei membatalkan konstitusi. Bayangkan coba kekacauan bernegara kita. Nanti akan ada pakar atau sejarawan politik bilang, ya memang dimungkinkan. Kenapa? Karena ada presidennya. Apa? Pak Harto pernah menunda pemilu ke tahun 71, yang seharusnya dilakukan 68 atau 69 setelah perubahan politik, tapi ditunda 71 karena Golkar belum selesai dikonsolidasi. Jadi demi konsolidasi pemilu ditunda oleh Pak Harto. Itu presiden. Siapa lagi? Pak Habibie akan dipakai juga diperalat bahwa Pak Habibie juga pernah memajukan pemilu. Padahal kita tahu bahwa Pak Habibie justru memajukan pemilu supaya dipercepat pemilihan umum, karena Pak Habibie nggak mau lagi memimpin tanpa legitimasi. Jadi akan dicari fakta-fakta politik untuk disambungkan sehingga perpanjangan masa jabatan itu menjadi legal walaupun inkonstitusional. Kalau ada orang yang tanya, kok bisa begitu? Silahkan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau enggak setuju, Mahkamah Konstitusi sudah diatur, bikin komposisi 5:4. Dissenting opinion 4, ya, tapi tetap gagal. Jadi kita mesti baca kejahatan politik itu disusun rapi di balik kehebohan sosial hari ini. Minyak goreng, gongkongan anjing, segala macam itu. Itu latar depan untuk menutupi permainan di latar belakang, di balik layar itu, opsinya. Jadi nanti akhirnya, mungkin dalam 1 minggu ini, kita akan lihat hasilnya. Apakah Demokrat bisa bertahan dengan pilihan politik? Apakah PDIP bisa bertahan? PAN udah pasti nggak bisa bertahan. Karena istana tahu PAN itu ada sprindik di KPK. Demikian juga PKB, bau durainya masih kecium. Sekarang disisir, PKS punya beban masa lalu enggak tuh? Kalau bersih pasti PKS akan terus menentang ide perpanjangan masa jabatan. Demokrat, apakah Demokrat ada masalah? Sangat mungkin ada masalah. Jadi dengan mudah kita tahu siapa yang diutus ke partai mana untuk menekan agar supaya setuju perpanjangan masa jabatan. Untuk tambahnya apa? Kasus. PDIP bisa bertahan nggak? Kita tahu Ibu Mega mestinya bertahan. Karena Ibu Mega dicatat oleh sejarah panjang, orang yang konsisten menjaga konstitusi itu. Tapi bagaimana kalau disodorin kasus Madam Bansos? Bagaimana kalau disodorin kasus Masiku segala macam? Mampu nggak PDIP bertahan? Bahwa dia tidak ingin perpanjangan masa jabatan. Itu ujian sejarah bagi bangsa ini. Jadi sekali lagi, hiruk pikuk soal tahu, tempe, minyak goreng, tawa segala macam, itu adalah pagelaran di depan. Sementara diam-diam di belakang disusun rencana untuk mewujudkan ambisi presiden memperpanjang masa jabatannya. Hal yang udah dilarang oleh konstitusi. Tapi nanti surveyor bilang kan rakyat menginginkan. Bagaimana kalau rakyat menginginkan negara ini berubah jadi kerajaan? Disurvei. Nanti surveyor bilang rakyat menginginkan jadi kerajaan. Lalu kita ganti sistem itu. Padahal konstitusi bilang ini negara demokrasi, bukan kerajaan. Tapi survei akan bilang, enggak. Survei mengatakan 73% rakyat ingin kita jadi negara kerajaan. Bagaimana kalau survei mengatakan bahwa silahkan membunuh orang, nggak perlu dihukum? Maka terjadilah perubahan kitab undang hukum pidana. Membunuh itu tidak akan dihukum. Kenapa? Surveyor bilang begitu, rakyat ingin begitu. Jadi pertanyaan dungu surveyor itu yang mesti kita periksa. Setiap pertanyaan dungu pasti ongkosnya besar, itu amplopnya tebal. Jadi kita diuji sebetulnya kecerdikan kita untuk membaca apa yang ditampilkan di depan itu artinya upaya untuk mengumpankan demagogi itu. Supaya rakyat bingung, kacau segala macam tuh bicara tentang saling hina, saling melaporkan. Sementara kekuasaan menyusun rencana strategis untuk memperpanjang
kekuasaan. Lalu kita dengar siapa yang bicara? Muhaimin bilang, ya bagus-bagus juga, sehingga kita nggak perlu keluar uang untuk ikut nyalek lagi itu. Loh, Erlangga juga bilang begitu, segala macam. Ketua PAN bilang begitu. Jadi mereka senang karena mereka juga akan dapat limpahan dari perpanjangan masa jabatan presiden. Penundaan pemilu artinya anggota DPR kedudukan juga diperpanjang. Lalu mereka senang. Lalu mestinya mereka malu karena mereka tidak dipilih. Mereka numpang pada ambisi presiden untuk memperpanjang kekuasaan. Jadi begitu yang ingin saya terangkan, bahwa masalah kita sekarang adalah moral clarity, kejernihan moral dari pemimpin itu. Tapi saya anggap bahwa memang begini, bangsa ini mesti runtuh dulu supaya bangkit itu. Bisa coba terangkan pada saya, siapa pemimpin partai di dalam koalisi yang nggak punya masalah dengan korupsi, dengan kasus, pasti dia akan ditawan dengan itu supaya tanda tangan bikin pernyataan bahwa mendukung ide penundaan pemilu. Hanya itu, di situ integritas orang dinilai itu. Jadi sekali lagi kita mesti betul-betul menganggap bahwa pada akhirnya ini forum ILT, kita mau cari leader, tapi yang kita temukan adalah dealer semua itu, calok. Jadi betul tadi Faisal Basri mengucapkan dengan fasih dan dari kedalaman batin bahwa ini biadab kerjaan beginian. Memang gitu yang mesti kita ucapkan. Jadi sekali lagi ada Pak Handoyo yang berupaya untuk terus memantau perkembangan peradaban bangsa ini dan mencoba proyeksi apa yang akan berlangsung nanti. Jadi seringkali kalau kita belajar sejarah ada kejadian kecil yang nggak pernah dihitung oleh kekuasaan itu, yang tiba-tiba memberantakkan negeri. Sama seperti peristiwa 65, peristiwa 98 segala macam ini. Orang masih bilang ya itu Ukraina itu jauh dari Indonesia tuh, nggak ada impact-nya. Oh iya, jauh secara geografis, tetapi dalam masyarakat ekonomi global itu dekat betul secara energi, secara finansial. Dan sekarang kita lihat bahwa asumsi APBN harga minyak 63 sekarang udah dampau, udah 100 sekian tuh. Padahal kita adalah net importer BBM. Jadi soal-soal semacam itu yang kadang-kala pemerintah terlalu percaya diri bahwa kami rapi di dalam merumuskan skenario kejahatan. Setiap skenario kejahatan yang terlalu rapi, di dalamnya ada crack. Akan terintip di mana bagian yang sebetulnya memungkinkan untuk dibolak-balikkan. Nah, di situ kita perlu Sherlock Holmes dan Dr. Watson untuk membongkar kejahatan yang disembunyikan oleh kekuasaan. Itu intinya. Terima kasih. Keren. Saya nonton tuh Prof. Sherlock Holmes sampai habis. Bu Rocky, begini, di pidato terakhir Presiden mengatakan soal pindah negara ya ketika acara itu ya, kalau tidak salah peresmian gedung Nasdem ya, DPP Nasdem, kantor. Presiden Jokowi mengatakan bahwa untuk urusan pindah ibu kota sudah selesai secara hukum dan politik DPR. Hampir seluruh fraksi, 8 dari 9 fraksi di DPR RI ya, minus PKS yang menolak, itu semua fraksi partai politik itu mendukung. Jadi Presiden diminta supaya masa ini tidak direbutkan lagi. Ini menunjukkan bahwa adanya fungsi yang tidak berjalan di DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang ternyata itu jadi lembaga perwakilan Pak Jokowi, bukan lembaga perwakilan rakyat. Dan ternyata jadi, kalau kita bilang Presiden ngomong di Nasdem begitu, enggak. Itu kira-kira dari 6 bulan lalu sudah selesai sebetulnya. Udah ada teken bahwa semua ketua partai udah teken kami setuju dengan apa yang diminta oleh Presiden, yaitu IKN dipindah. Apalagi yang dia teken, kami setuju perpanjangan masa jabatan Presiden 3 tahun. Sebetulnya udah diteken 3 bulan lalu, baru sekarang aja beritanya muncul. Kan itu polanya kan. Ya karena stempel semua. Kecuali ada pimpinan partai yang bersih. Nah itu Presiden pasti ngeri-ngeri sedap. Karena kalau dia bersih, dia juga bisa bongkar skandal di sana kan. Tapi karena dua-duanya kotor, maka itu terjadi tukar tambah kekotoran, under table transaction. Kan itu yang terjadi kan.
Jadi sekali lagi, kalau kita mau dalami persoalan itu, ini adalah persoalan dari 5 bandit yang saling tukar tambah kejahatan, dan yang di pinggir itu akan diseret untuk memihak. Kenapa? Karena yang penontonnya juga punya kejahatan. Jadi ini koalisi kejahatan sebetulnya, dan peradaban politik kita diturunkan statusnya menjadi semacam sekedar tukar tambah kepentingan. Padahal di dalam konstitusi kita diterangkan bagaimana kita membayangkan dunia baru, bagaimana kita menghidupkan harapan tentang anak-anak yang cerdas, ikut dalam membantu kesejahteraan dunia, perdamaian segala macam. Semua ide itu berhenti untuk dipikirkan sekarang. Yang dipikirkan adalah berapa jumlah semen yang bisa kita korup dari ibu kota baru. Berapa jumlah tahu tempe yang bisa kita selundupkan dalam upaya untuk memperkuat kartel. Berapa CPO yang masih bisa dirampok dari situ di dalam selisih harga dengan minyak goreng itu. Jadi semua perencanaan kejahatan sekarang ada. Kenapa? Karena para pemimpin adalah dealer, bukan leader. Kedangkalan itu yang sekarang sedang dipertunjukkan pada kita. Ya. Jadi itu keadaan kita. Dalam keadaan kita nggak bisa bicara, nggak bisa demo karena ada COVID, maka kekuasaan memanfaatkan itu untuk mengakumulasi kejahatan. Ya, Bu Rongki, betul sekali. Saya ingin melihat bahwa di tengah situasi tingginya harga minyak dan kebutuhan pokok lainnya, ini suara dan peran DPR tidak terlihat dan tidak terdengar untuk melakukan pengawasan dan penekanan kepada pemerintah untuk bekerja dengan benar. Gitu ya. Memang bukan nggak terdengar, memang nggak ada. Karena dari awal desainnya begitu. Kan Presiden Jokowi sendiri bilang, saya nggak mau dengar suara berbeda. Kan dia bilang kan, saya tidak mau Indonesia punya oposisi, artinya dia nggak ingin ada yang suara berbeda. Nah itu semuanya bisa dibeli. Kenapa bisa dibeli partai-partai itu? Karena masing-masing partai ada file sprindiknya di KPK. Itu aja soalnya. Yang kapan kita bongkar itu bisa. Nanti setelah perubahan kita tahu sebetulnya. Dan file di Baker Street itu masih tebal. Baker Street itu adalah markasnya Sherlock Holmes. Saya ucapkan. Baik, terima kasih Bu Rocky. Sekarang kita ke Bang Faisal lagi nih. Mumpung Bang Faisal di sini, kita ingin menggali lagi ilmunya. Bang Faisal, COVID meninggi lagi, dan juga terjadi perang saat ini antara Ukraina dengan Rusia yang pasti akan mempengaruhi harga komoditas di dunia, nilai tukar tambah, saham, dan segala macam. Apakah akan berdampak pada perekonomian Indonesia? Ya tadi udah didiskusikan juga ya, Bang Rocky tadi udah sampaikan tuh asumsi harga minyak 63 sekarang sudah 100-an, walaupun ada 2 senario ya, jadi tidak ada yang ikut campur, NATO tidak ikut campur, 1-2 hari ini Ukraina dikuasai, digantikan oleh pemimpin boneka Rusia, kemudian negara-negara Barat meneruskan sanksi segala macam gitu ya. Ya itu efeknya berbeda, mungkin akan cepat. Kemarin saja Dow Jones sudah rebound, pasar saham kita sudah rebound. Hari ini 6.888, sekian, rebound 1,03% gitu. Nah tapi kalau konflik Ukraina Uni Soviet ini berlanjut dengan perang, ya perang yang saya nggak bisa membayangkan bakal apa yang terjadi, kerusakan yang terjadi gitu ya, antara Barat dengan Rusia, lantas China ikut masuk, ya udah namanya perang dunia ketiga lah itu ya. Udah deh, jangan mikir lagi deh itu apa, berat itu dampaknya buat semua negara ya. Kita lihat saja. Nah namun Indonesia itu sebetulnya tergolong negara yang
rada berkecukupan menghadapi kondisi terburuk gitu. Kenapa saya katakan berkecukupan? Walaupun kita net importer, kita juga masih produksi minyak, gas, minyak dan gasnya kurang, bisa pakai biofuel gitu, tidak bergantung pada yang lain ya. Beras juga bagus, harga beras di internasional tidak naik juga, dan di Indonesia kita surplus beras gitu. Karena beras lebih sensitif daripada minyak goreng kan. Kemudian kita rada terisolasi gitu satu sama lain dengan dunia. Nah yang penting pulau-pulau di Indonesia itu saling mengisi. Jadi yang kurang di Sumatera dipasok oleh Sulawesi, yang kurang di Kalimantan dipasok oleh Sumatera, Jawa memasok seluruhnya gitu-gitu ya. Kita ibaratnya Eropa sendiri nih. Kalau kita mampu untuk mengintegrasikan ekonomi domestik kita. Jadi kita tidak sesengsara negara yang sangat bergantung pada luar gitu. Fortunately, unfortunately juga gitu. Jadi misalnya efeknya akan sangat dahsyat pada Singapura, karena Singapura ekspor impornya sekitar 170% dari PDB-nya. Kalau kita ekspor impornya cuma 40%-an dari PDB-nya. Jadi tanpa ekspor dan impor pun ekonomi Indonesia jalan. Namun janganlah dibayangkan kondisi terburuk seperti itu ya. Jadi saya rasa ke depannya kita harus gempur ini ya. Jadi gempur ide-ide perpanjangan ini. Karena apa? Karena justru di tengah situasi dan tantangan baru ini dibutuhkan pembaruan kontrak politik, bukan perpanjangan kontrak politik yang ada gitu. Justru pembaruan kontrak politik. Dan saya rasa Pak Jokowinya harusnya malu ya. Dan besok dia bilang, "Nggak, saya tidak mau, hentikan omongan-omongan seperti itu gitu. Karena saya yakin Indonesia bakal lebih hebat, lebih piawai, lebih lincah dipimpin oleh pemimpin baru. Saya sudah terbukti gagal. Coba janji-janji saya tuh tidak impor, impornya naik. Saya pastikan gagal semua gitu ya. Nah, jadi barangkali dia akan dikenang sebagai apa ya? Sebagai presiden yang memberikan ruang gerak bagi terjadinya percepatan perubahan. Sebetulnya kan Pak Jokowi sedang menggali lubang kuburnya sendiri ya. Semakin lama dia berkuasa, lubangnya makin dalam dan nanti jatuhnya makin remuk gitu. Nah, jadi udahlah gitu. Nah, tugas kita apa? Membuktikan bahwa, dan banyak ya, dan gampang sekali gitu, membuktikan bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Pak Jokowi menghadapi krisis ini ya gagal kan. Ya utang makin banyak, angka kemiskinan juga naik, angka pengangguran naik. Coba apa yang dibanggakan? Kalau betul-betul dibanggakan ya, masih ada gitu rasionalnya gitu. Nah ini oleh karena itu saya rasa saya kok yakin kalau rakyat bersuara gitu, dan dengan desakan yang semakin keras ya, bisa gagal ini niat jahat ini. Niat saja di dalam pikiran aja udah subversi itu. Apalagi dilaksanakan. Ngeri sekali menurut saya. Ya jadi yuk kita sosok masa depan Indonesia yang baru, semua harus berubah ya kan. Kita harus bertransformasi, dan bagaimana mungkin rezim sekarang mampu mentransformasikan dirinya
yang udah nyata-nyata terbukti salah, gagal. Terima kasih. Terima kasih, Bang Faisal. Satu lagi terakhir nih, dari sudut pandang ekonomi ini, kan dulu beberapa saat yang lalu Menteri BPKM Pak Bahlil mengatakan ada aspirasi dari dunia usaha yang ingin perpanjang jabatan Pak Jokowi ya, sampai 3 periode ataupun memperpanjang masa jabatannya. Seakan-akan dari para pelaku ekonomi ini merasa puas dengan kinerja Pak Jokowi ya, dari segi pengusaha, sektor usaha, dan juga diperkuat ada survei-survei yang menyatakan kepuasan kinerja Pak Jokowi. Makanya ini kayak gayung bersambut, kemudian Caimin, Pak Erlangga Hartarto juga ini mewacanakan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Memangnya bagaimana sebenarnya kondisinya, Bang Faisal? Apakah secara statistik laporan-laporannya indah nih, kinerja Pak Jokowi bagus, ekonomi bagus, tapi secara real kehidupan rakyat ini berat? Iya, Saudara Bahlil sendiri yang mengatakan mengapa dia mengucapkan seperti itu ya kepada sejumlah orang dalam satu pertemuan. Saya tidak ada di situ, tapi salah satu yang ada dalam pertemuan itu cerita ke saya. Saya tidak usah sebut namanya. Dia bilang pengusaha ini udah capek, diperas terus untuk logistik pemilu. Jadi tolong deh, ini lagi susah, kalian meras kami terus. Ya udah deh, ditunda aja perasnya itu, kami lagi susah nih jadi nanti merasnya nanti deh 2024 gitu. Gitu rupanya ceritanya. Nah, itu diinterpretasikan seperti itu. Jadi bukan karena keberhasilan, tapi karena mereka udah nggak sanggup lagi diperas terus. Waduh. Ya silahkan dibantah oleh Pak Bahlil omongan saya, tapi itulah yang saya dapatkan dari salah seorang yang ikut bertemu dengan Pak Bahlil itu. Iya, ya itu kita pada malam ini mendapat informasi langsung nih dari Bang Faisal, bagaimana disinformasi terjadi ya antara hasil bahasan sebenarnya dengan yang berkembang di media ya. Mudah-mudahan bisa jadi pencerahan juga bagi publik apa yang sedang terjadi. Bahkan para pengusaha pun sekarang sedang merasakan beratnya dunia usaha mereka gitu. Dan sekarang mintanya nggak tanggung-tanggung. Oh. Jadi pokoknya kita juga tidak terbayangkan barangkali ya. Tidak usah sebutlah, tapi nggak tanggung-tanggung aja mintanya. Jadi di luar akal sehat gitu sudah. Iya. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran bagi masyarakat Indonesia ketika kita memilih pemimpin, calon presiden kita di pemilu, itu tidak mempertimbangkan bagaimana masa depan bangsa kita ke depannya. Yang akan dihadapi adalah apa yang kita rasakan selama 7 tahun ini ya. Terima kasih Bang Faisal atas wawasan, informasi, dan ilmunya. Sahabat-sahabat sekalian, tibalah kita di akhir acara Indonesia Leaders Talk. Seluruh narasumber di awal tadi sudah memberikan paparan ilmunya, informasi, wawasan, dan harapan. Mudah-mudahan bisa menjadikan pendidikan politik dan juga masukan kepada para pejabat publik kita. Baik, tiba kita di akhir acara. Sebelum kita closing statement atau closing ideas, saya ingin mengucapkan terima kasih kembali yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemirsa setia Indonesia Leaders Talk di dalam negeri dan luar negeri, dan juga sahabat-sahabat rekan-rekan wartawan dan media. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan pendidikan, pencerahan, wawasan bagi kita bangsa Indonesia. Setiap minggu kita mendapatkan langsung kuliah yang sangat mahal dari Bung Rocky Gerung, dari Pak Mardani, dan dari para narasumber. Mudah-mudahan ini meningkatkan kapasitas pengetahuan kita, sehingga ketika kita suatu saat diminta untuk menentukan pilihan, membuat keputusan dan kebijakan, juga bisa menurunkan dari ilmu, akal sehat, dan cita-cita yang dibahas selama di acara Indonesia Leaders Talk ini. Baik, kita masuk kepada closing ideas atau closing statement. Kepada Mas Hendro dipersilakan untuk closing ideas pertama. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, bagi saya
ketika negara tidak hadir dalam memberikan kesejahteraan kepastian hukum pada warganya, maka di situ rakyat akan protes, di situ rakyat akan sedih, dan di situ rakyat akan bergerak untuk memberikan perlawanan pada negara sebagai bentuk bahwa rakyat terzolimi. Oleh karena itu, kita meminta kepada pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat, bukan sesuai dengan maunya pemerintah, tapi harus sesuai dengan rakyat membutuhkan apa. Di situ pemerintah hadir, di situ pemerintah memberikan rasa aman, rasa tentram, dan kepastian terhadap hukum, kepastian terhadap kebutuhan sembako masyarakat, dan khususnya di pandemi ini memang tidak mudah, dan tentunya minimal pemerintah tidak membuat kebijakan yang neko-neko, masyarakat insya Allah tenang akan aman, masyarakat tetap bergerak, masyarakat tetap berproduksi, masyarakat tetap dengan konsistensinya menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian. Merdeka. Teman-teman di Sumut dan sekitarnya. Siap. Horas. Saya asli Medan juga kok, Mas. Siap. Panjaitan gitu. Baik, terima kasih Mas Hendro. Berikutnya Pak Handoyo, dipersilakan Pak memberikan closing ideas atau closing statement. Pak Handoyo, Pak masih bergabung? Oh, baik, mungkin sedang ada acara lain. Tadi Pak Handoyo menyatakan mohon izin karena ada beberapa acara juga yang sedang bersamaan beliau agendakan. Dan kita ke Bang Faisal Basri sekarang untuk closing ideas atau closing statement, Bang. Rasanya saya udah di puncak tadi ya, jadi makasih. Oh iya, terima kasih Bang Faisal. Puncaknya udah tadi ya. Baik, kita ke Rocky Gerung, closing ideas, Rocky. Iya, kalau kita udah di puncak, kita tinggal cari batu untuk kita gelontorkan ke bawah. Ke arah Monas. Jadi betul teman-teman, kita coba selalu bikin refleksi. Faisal Basri itu bukan politisi, dia ekonom yang dengan mengucapkan data aja mestinya kekuasaan udah paham kan. Lain kalau politisi dia akan pakai bunga-bunga segala macam, selundupkan data, berupaya untuk pengaruhi kebijakan tanpa rasionalitas. Tapi yang diucapkan oleh kawan saya ini itu dari dulu itu he is a man of integrity itu. Jadi nggak ada yang dipalsukan tuh. Kalau memang kebutuhannya segitu, ya memang itu yang diucapkan. Kalau ada prestasi pada Presiden Jokowi pasti diberitahu. Jadi yang saya mau terangkan, orang yang paling dekat dengan kebijakan, yang tahu dari awal cara berpikir Pak Jokowi di bidang ekonomi adalah Faisal Basri. Dan sekarang dia terangkan bagaimana sebetulnya kebijakan itu diotak-atik oleh kepentingan kartel, kepentingan politik, dan ketidakmampuan untuk berpikir sistematis. Itu intinya. Jadi bangsa ini sebetulnya memerlukan tuntunan sistematis. Hanya itu sebetulnya tuh. Nah, karena itu saya lagi kampanye bahwa ke depan kita ingin agar supaya pemimpin itu tunjukkan dulu intelektualitasnya, baru kita uji elektabilitasnya. Kira-kira begitu closing statement-nya. Baik, luar biasa. Terima kasih, Bu Rocky. Mudah-mudahan ini didengar dan menjadi masukan bagi seluruh rakyat Indonesia ya dalam memilih pemimpin dan juga bagi para pemimpin yang akan maju dan juga sedang mengemban amanah. Baik, ke Pak Mardhani, closing ideas terakhir apakah Pak Mardhani sudah keluar ya karena beliau juga sedang dalam perjalanan juga tadi. Baik, mungkin lagi dibujuk di sana untuk perpanjangan masa jabatan. Enggak, beliau dari dulu tokoh kami oposisi, Bung Rocky nggak usah takut. Ya karena itu saya ingin supaya Pak Mardhani dibujuk juga, supaya Pak Mardhani bilang saya nggak mau, supaya ada lain besok kan, udah pasti dia tolak. Baik, Bung Rocky, terima kasih inspirasi besarnya kami ucapkan kepada seluruh narasumber, Bang Faisal Basri, Bung Rocky Gerung, Mas Hendro, Pak Handoyo, dan juga Pak Mardhani yang sudah izin untuk pamit duluan karena sedang dalam perjalanan. Banyak sekali ilmu, wawasan, semangat, idealisme, cita-cita dari pembicaraan kita pada malam ini. Kepada para generasi muda, mari kita tangkap semangat dan idealisme yang dari seluruh narasumber nih, yang sudah tadi berapi-api disampaikan. Bang Faisal Basri juga sangat berapi-api bagaimana pandangannya dan kezoliman yang sedang
dilakukan oleh para penguasa dan juga Bung Rocky Gerung ya, dan juga info tadi dari Mas Hendro bagaimana kondisi di Medan, dan harapan dari Pak Handoyo, Ketua Fox Point Indonesia, organisasi umat Katolik yang ada di Indonesia yang sangat moderat, toleran, dan mau bekerja sama dengan berbagai pihak ya, termasuk di sini PKS. Sampai jumpa pada Indonesia Leaders Talk pekan depan. Mudah-mudahan Indonesia kita semakin baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Haldi, Faisal, Hendro. Terima kasih Bang Rocky, Bang Faisal. Ya. Selalu. Ya. Terima kasih.